kita akan bertanding grup A di GBK dan ini pertandingan terakhir ya untuk menentukan juga buat kedua tim menuju ke fase selanjutnya babak semifinal di Asian Cup U23. Indonesia tentunya di atas angin ya, kita setelah memenangkan pertandingan melawan Brunei dan terakhir melawan Filipina, paling tidak ya imbang saja dengan Malaysia kita sudah lolos dan Malaysia bisa out. Walaupun Malaysia kemarin menang dengan 7-1 melawan Brunei, tapi posisi mereka memang di ujung tanduk setelah mereka kalah dengan 0-2 dari Filipina di laga pertama, menyulitkan mereka. Tetapi kita tentunya tidak akan mencari imbang dengan Malaysia. Ini prestisius buat kita, juga buat Malaysia juga. Malaysia ingin menang dan target mereka memang harus menang kalau masih punya harapan untuk bisa lolos. Tetapi mereka juga menyadari bahwa sulit mengalahkan Indonesia, dan ketika mereka kalah dari Filipina, kita menang melawan Filipina. Sekarang mereka dalam posisi yang sangat terjepit ya. Dan itu juga diakui oleh Nafuzi Sain. Mereka harus bisa berjuang menghadapi tim Indonesia yang dikepalai oleh Gerald Vandenberg, dan Malaysia harus tidak punya pilihan lain ya. Mereka harus bisa memilih menang atau kalah, karena imbang itu akan sulit buat mereka untuk bisa lolos karena kalah head to head. Karena di Asian Cup ini akan dilihat dulu setelah poin teman-teman, kemudian head to head yang baru selisih gol. Jadi kalau head to head sudah jelas mereka kalah lawan Filipina, dan Filipina pasti akan menang melawan Brunei Darussalam ya. Dan itu sudah tidak bisa diragukan lagi dengan kemampuan Filipina ketika mereka tampil bagus melawan Malaysia dan juga tampil bagus melawan kita, karena kita juga susah payah untuk bisa mengalahkan mereka, dan hanya lewat gol bunuh diri saja kita bisa memenangkan pertandingan dengan skor tipis 1-0. Tapi tidak mengapa, apapun itu kita sudah dapat 3 poin dari Filipina, sehingga fokus kita terarah melawan Malaysia. Nah, Malaysia sendiri tentunya akan memainkan pemain-pemain yang punya tipikal karakter lebih menyerang melawan Indonesia, karena mereka butuh gol, mereka butuh menang melawan timnas kita. Jadi pelatih mereka Nafuzi Sain sudah menyiapkan tentunya dengan formasi mereka mungkin saja 4-3-3 ya, tergantung dari sang arsitek. Dan kita akan lihat bahwa di depan itu nanti ada Fergus Tierney ya, yang sudah pernah bermain di tim senior, dan pasti dia akan bisa dimainkan bersama dengan Muhammad Alif Iswan kalau bisa dikatakan sini, dan Aiman Hakimi. Nah, itu yang ada di garis depan, dibantu dengan Aiman Yusuf juga. Inilah pemain-pemain dengan tipikal lebih menyerang dan akan coba untuk bisa menerobos masuk ke pertahanan Indonesia. Tinggal sekarang Gerald Vandenberg akan memilih bermain dengan siapa di belakang, karena kemarin kan ada pergantian dari lawan Brunei ketika dengan Brandon Sheneman yang ada di sana, dengan Ferrari, Ahmad Maulana, Donitri, kemudian berganti. Ada perubahan di belakang, Kakang Rudianto masuk, Kadek Arel juga menggantikan Ferrari sebagai kapten. Ya, kita tahu ada Al-Haresi, Buffon juga ada di sana. Kecuali di gelandang kita, sepertinya gelandang kita ini 3, Tony Firmansyah, Robi Darwis, ya, Arkan Fikri itu sudah paten. Sudah memang mereka tidak tergantikan, karena ini posisi yang sama ketika lawan Brunei dan Filipina. Di depan juga ada pergantian ketika Raven belum begitu bugar, diistirahatkan, tapi masuk di babak kedua Hoki yang memainkan. Hoki juga tidak memperlihatkan permainan terbaik dia ya, dan sulit sehingga dia ditarik keluar ya, dan Raven masuk. Tapi di depan juga masih ada Raihan Hanan dan juga Rahmat Arjuna ya, itu yang ada, yang Rahmat Arjuna dan Raihan Hanan juga bermain melawan Brunei ya, kemudian tampil lagi melawan Filipina. Apakah kedua pemain ini akan tampil? Saya rasa Vandenberg akan memberikan kesempatan lagi buat Raihan Hanan dan Rahmat Arjuna bermain depan. Raven itu bisa dimainkan lebih awal karena kita memang juga butuh gol, dan pasti pemain-pemain belakang Malaysia akan berpikir ketika Raven ada di sana. Nah, satu pertanyaan lagi tentunya, apakah Gerald Vandenberg ini akan memainkan Victor Detan? Karena Victor Detan sudah tidak bermain ya, kemarin ada di bench tapi tidak bermain melawan Brunei dan juga dengan Filipina. Dengan kondisi dia, kita akan tunggu kebugaran dari Detan ya, kalau dia bisa bermain tentunya akan lebih bagus, tapi kalau tidak boleh dipaksakan ya. Dan saya rasa Masih tetap akan dipertahankan dengan
Raihan Hanan dan juga dengan Arjuna ya. Tapi kalau ada Detan, saya senang melihat pemain ini, ya, pemain dari PSM Makassar, tampil bagus, selalu punya visi bermain bola yang sangat baik, passing yang oke, ya, punya skill teknik yang baik juga. Nah, bagi Vandenberg di belakang yang kita akan tunggu, apakah formasi yang sama melawan Brunei atau formasi yang sama melawan Filipina? Tapi menurut saya pasti akan ada berubah lagi. Kalau penjaga gawang kan pasti Ardiansa, ya Muhammad Ardiansa akan ada di belakang. Udah pasti yang di bawah Mister ya. Tapi dalam posisi 4 back sejajar kan, karena Vandenberg selalu memainkan dengan formasi 4-3-3. Kalau kita bisa melihat Donitri tidak akan tergantikan. Ya, ini menurut saya dia selalu bisa bermain di sisi kiri. Tinggal di kanan ini kembalinya Ahmad Maulana atau tetap mempertahankan Kakang Rodianto. Itu yang akan menjadi pertanyaan yang kita akan tunggu. Di posisi back tengah, apakah Brandon Seneman akan kembali tampil bermain dengan Ferrari atau seperti kemarin melawan Filipina dengan Buffon yang ada di sana juga, kita tahu bersama dengan Kadek Arel. Nah, bisa aja lah ya, opsi yang akan terjadi bahwa Kadek bermain dengan Ferrari. Ya, ini yang menjadi back yang kita andalkan tentunya. Kekuatan karena mereka berdua sudah sering bermain kalau di tim muda ya antara Kadek dan Ferrari. Dan saya pikir melawan Malaysia, Kadek dan Ferrari ini akan ditampilkan lebih awal, kecuali ada perubahan taktik ya, pola permainan. Misalnya dengan 3 back, bisa saja di sana ada Brandon bermain, Kadek dan juga dengan Ferrari. Kemudian mendorong Ahmad Maulana dari kanan dan juga Donitri yang ada di kiri, atau Ahmad Maulana tidak bermain karena 3 gelandang kita tetap akan dipertahankan Arkan Fikri, Tony Firmansyah dan juga Robi Darwis. Hanya Donitri yang akan didorong. Kalau bermain 3-4-3 ya, di depan juga tidak akan berubah. Tapi saya pikir bagi Vandenberg, karena dia filosofi dia lebih menyerang, menguasai bola, memegang bola sebanyak mungkin ya, untuk menguasai permainan dalam ball position, tetap dengan 4 back sejajar dia bermain. Nah, menunggu, kita akan lihat nantinya. Oke, dengan saya Bung Ropan berbicara.